Jadi nggak sembarangan bisa nempel-nempel. Kita kan lihat yang aneh-aneh tadi itu kan semua ditempel itu. Nggak bisa sebenarnya pengen gagah, tutup teh botol saucer apa dipasang di situ, Pak. Nah itu kan kadang-kadang kebanggaan berlebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Versi Vlog bersama saya Ferry. Terima kasih untuk yang sudah mengklik video ini. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen jika rekan-rekan berkenan. Baik rekan-rekan, untuk video kali ini saya ingin membahas lagi contoh seragam satpam yang salah dan berlebihan. Video kali ini adalah video contoh seragam satpam yang salah part kedua. Di video pertama saya yang juga membahas contoh seragam yang salah, memang kurang lengkap dan detail, dikarenakan belum banyak yang menggunakan contoh seragam yang salah dan tidak sesuai Perpol nomor 4 tahun 2020. Sehingga masih banyak yang belum paham isi dari video tersebut, sehingga saya tergerak untuk membuat video part yang kedua ini. Semoga bisa memberikan pemahaman yang lengkap untuk rekan-rekan. Di media sosial saya perhatikan banyak dari rekan-rekan satpam yang sudah menggunakan seragam satpam yang baru. Ada yang sesuai Perpol, tetapi ada juga yang tidak sesuai Perpol dan aturan yang sudah disepakati. Seperti contohnya warna yang tidak sesuai, gradasi warna coklatnya, lalu ada juga yang atributnya seperti dibuat-buat hingga menyerupai seragam kepolisian. Padahal seragam satpam yang mirip polisi sudah diatur warna dan atributnya untuk membedakan polisi dan satpam. Baik, sebelum kita menuju ke penjelasan contoh seragam yang salah, kita saksikan dulu pemaparan yang akan dilakukan oleh Baharkam Polri, Bapak Brigjen Pol Edi Murbowo, yang saya ambil sumbernya dari channel YouTube Bena Rangkuti. Warnanya dia lebih terang, 20%. Kemudian atribut-atribut juga beda. Jadi nggak sembarangan bisa nempel-nempel. Kita kan lihat yang aneh-aneh tadi itu kan semua ditempel. Itu kalau di Polri kan misalnya kita ini kan ada kompetensi selam Polri, kemudian ada ini saya dulu ikut selam di Angkatan Laut, beda. Ini kompetensi sebetulnya, kompetensi yang saya miliki. Kemudian saya pernah mengikuti pendidikan pengembangan kepemimpinan di Polri, Sespimti. Gak bisa semua pengen gagah, tutup teh botol saucer apa dipasang di situ. Nah itu kan kadang-kadang kebanggaannya berlebihan gitu. Semua dipasang itu. Ditanya yang gambarnya seperti Pak Badia itu, emang kamu pernah pelatihan selam Polri? Enggak Pak, saya hanya ternak lele. Nah, ini. Baik rekan-rekan, itulah tadi pemaparan yang diberikan oleh Bapak Edi Murbowo tentang atribut satpam yang menyalahi aturan, yang saya ambil sumbernya dari channel Bena Rangkuti. Jangan lupa kunjungi channelnya dan subscribe juga channelnya Bena Rangkuti. Baik rekan-rekan, langsung saja kita saksikan contoh seragam satpam yang salah di sini. Contoh pertama, seragam PDH yang salah dan berlebihan. Yang pertama, satpam tidak menggunakan baret. Kedua, monogram satpam harusnya tidak dimodifikasi. Ketiga, kerah satpam harus berdiri, bukan tidur seperti pada gambar. Keempat, tanda kewenangan satpam seharusnya terbuat dari logam, berwarna perak dan bukan dibordir seperti pada gambar. Kelima, satpam tidak menggunakan lambang Mitra Polri pada dada kanan. Yang keenam, badge nama dan badge satpam harusnya berlatar putih dan bukan coklat. Lalu tulisan juga tidak boleh security, tapi harus satpam. Lalu contoh seragam PDH yang benar. Yang pertama, warna seragam coklat gradasi 20%. Kedua, satpam mengenakan topi pet untuk PDH. Yang ketiga, tanda pangkat di pundak. Yang keempat, monogram tidak dimodifikasi. Yang kelima, kerah berdiri. Yang keenam, tanda kewenangan satpam dari logam. Yang ketujuh, badge nama dan satpam warna dasar putih.
Yang kedelapan, satpam mengenakan tali kur warna hitam untuk PDH. Lalu untuk PDL satpam yang salah. Yang pertama, kerah tidur harusnya berdiri, kecuali seragam PDH untuk satpam wanita yang menggunakan rok, boleh kerah tidur. Yang kedua, tanda kepangkatan, bukan di kerah, harusnya di pundak. Yang ketiga, di dada kiri harusnya tanda kewenangan satpam dari logam berwarna perak dan bukan bordiran, apalagi bordiran wings, kecuali pernah pelatihan terjun payung. Yang keempat, tidak mengenakan tali kur. Yang kelima, baju atau seragam harusnya dimasukkan, bukan dikeluarkan. Lalu untuk contoh yang benar untuk seragam PDL adalah: yang pertama, tanda kepangkatan di pundak. Yang kedua, kerah berdiri. 3, tali kur berwarna putih untuk PDL. Yang keempat, tanda kewenangan satpam di dada kiri dari logam warna perak. Yang kelima, ada lambang gada pada saku kiri, boleh dari bordiran, boleh juga dari logam atau pin gada. Yang keenam, tulisan nama dan badge satpam warna hitam dengan latar putih. Baik rekan-rekan, itulah tadi pembahasan tentang contoh seragam satpam yang salah, part kedua. Lalu di video saya yang pertama ada juga nih yang protes soal kerah seragam satpam yang tidak boleh tidur dan harus berdiri. Mereka menanyakan juga, tidak ada di Perpol bahwa kerah satpam harus berdiri. Memang saya akui di Perpol memang tidak ada aturan yang mengatur atau menyebut kerah satpam harus berdiri, kecuali untuk seragam PDH pada satpam wanita yang menggunakan rok. Di sana disebut untuk kerahnya adalah kerah tidur. Hal tersebut bukan berarti bahwa satpam boleh menggunakan kerah tidur. Apalagi contoh untuk yang sudah di launching, tidak ada seragam baru satpam yang kerahnya tidur. Jadi alangkah baiknya kita selain melihat pada Perpol, kita harus melihat juga pada seragam yang sudah di launching. Semua kembali kepada penilaian rekan-rekan masing-masing. Lalu untuk masalah atribut yang tidak sesuai Perpol, tentunya tidak 100% kesalahan dari yang menggunakan atributnya. Karena ada juga yang menjualnya, bisa dilihat di toko-toko online. Di sana ada banyak penjual yang menjual atribut satpam yang tidak sesuai Perpol dan aturan yang berlaku. Jadi itulah pentingnya bagi satpam untuk paham aturan dan Perpol yang sudah disahkan, agar rekan-rekan tidak salah dalam membeli dan menggunakan seragam baik dari warna dan atributnya. Baik rekan-rekan, itulah tadi pembahasan video kali ini. Semoga bermanfaat dan memberikan pengetahuan bagi rekan-rekan. Terima kasih sudah mengikuti video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.